Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti stang seher untuk motor bebek Suzuki ya, karena semuanya hampir sama. Ini untuk motor Shogun 110R ataupun Shogun Kebo itu sama saja mesinnya. Smash juga sama, Shogun 125 juga sama. Nah, sebelum kita lepas, kita ukur dulu jaraknya ya, bandul kiri dan bandul kanan. Kemudian langsung kita proses pengepresan big end ataupun pen stang pistonnya seperti ini. Nah, saya kasih ganjal mur ya, karena ganjalnya tipis, jadi saya ganjal mur saja. Kemudian langsung kita proses pendongkrakan teman-teman. Nah, seperti ini secara perlahan udah bisa kita lepaskan. Jadi untuk motor Suzuki kita nggak perlu melepas gigi sintrik ya, aman, tenang saja. Nah oke, stang seher udah kita lepaskan, kemudian tinggal kita lepas pen yang satunya lagi teman-teman. Nah caranya sama nih. Nah seperti ini. Oke, kita pas-paskan saja. Nah yang satunya saya pakai plat, tambahan plat ya. Nah oke, kemudian tinggal kita press ulang seperti ini teman-teman. Nah pokoknya teman-teman pasti bisa kalau teman-teman bisa nyimak secara detail, karena yang paling sulit itu nanti saat proses pendayalan ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman pasti sudah langsung paham. Nah udah terlepas, tinggal kita bersihkan pakai bensin, semprot-semprot jalur olinya ya. Nah kemudian untuk proses pemasangan kita pasang di bagian kruk as ataupun badul yang kanan yang menuju ke bagian jalur oli ya. Nah pennya juga pasangkan yang menghubung ke jalur oli, harus lurus dan sejajar. Cara lihatnya gampang. Lubang yang itu sejajar dengan titik yang ada di kruk asnya. Kita kasih pelumasan oli seperti ini. Nah kemudian cara sekarang saya langsung proses pengepresan saja tanpa saya pukul-pukul. Caranya seperti ini. Kita gunakan stang sehernya di sini. Kita masukkan stang sehernya ya, sama bearingnya. Nah harus lurus. Jadi patokannya stang seher itu untuk meluruskan pen ya teman-teman. Nah harus lurus. Kalau rata stang sehernya berarti pen udah lurus. Nah baru bisa kita press langsung di sini sambil kita tahan, pegang-pegang ya, lihat-lihat bagian stang sehernya. Kalau misalkan miring ya tinggal kita robah saja posisinya seperti ini. Nah dijamin ini langsung bisa ngepres masuk tanpa terjadi miring, karena kita bisa lihat kerataannya dari stang sehernya tersebut. Nah kita press secara perlahan. Kalau misalkan miring jangan diteruskan ya teman-teman, harus sampai lurus dulu. Nah ini tanpa dipukul-pukul, dipres langsung sudah langsung bisa. Kemudian sambil kita raba di bagian bawah big end-nya itu apakah udah nyampe belum ya. Nah dan ini pun udah nyampe. Nah kita pegang seperti ini. Nah untuk Shogun ada nonjol sedikit ya, jadi nggak rata banget, ada nonjol sedikit keluar, ada gandet lah istilahnya seperti itu. Nah kemudian langsung kita tes langsung jalur olinya, kita masukkan dari big end seperti ini, kita semprot. Nah keluar dari jalur-jalur oli tersebut ya olinya, langsung kita proses pemasangan lagi. Nah cara pemasangan yang kedua saya langsung lagi di sini teman-teman, kita pasangkan langsung saja di sini. Nah kita ratakan ya. Kemudian supaya proses pendayalan itu cepat istilahnya, kita samakan ini jarak bandulnya ya. Nah bisa pakai pipa ataupun big end, pokoknya penggaris juga bisa sajalah. Nah harus lurus seperti ini teman-teman. Kemudian posisikan balikan seperti ini ya. Nah setelah lurus posisikan balikan seperti ini. Nah stang sehernya harus ke bawah lagi ya, ke bawah supaya kita bisa melihat kerataannya. Nah jadi posisi ratanya itu di stang seher. Nah seperti ini, sambil kita lihat-lihat harus rata pokoknya ya. Nah sambil kita ukur lagi, ini masih melenceng nih, tinggal kita ukur jarak-jaraknya, pokoknya santai aja proses seperti ini ya. Dan untuk teman-teman pemula usahakan itu belajar dulu ya di kruk as yang jelek, jangan langsung ke kruk as yang konsumen, takut gagal. Masalahnya seperti itu teman-teman, belajar dengan alat ataupun bekas ya, alat yang bekas-bekas seperti itu. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa nonton video ini, bisa tahu cara ganti sebenarnya seperti itu. Ini tanpa dipercepat, ini real ya teman-teman. Nah kemudian langsung kita pasang pennya. Pengganjal itu hanya pengganjal saja teman-teman. Nah baru kita press seperti ini. Nah sambil kita lihat nih apakah ada kerenggangan ataupun calangap istilahnya ya. Nah kalau ada kerenggangan itu jangan dipaksakan langsung, kita ubah posisinya lagi. Nah saya ubah posisinya seperti ini, penekannya saya ubah. Nah setelah diubah kan dia lurus tuh, langsung dia masuk ke bawah teman-teman secara perlahan. Nah seperti ini. Nah mantap, terus sampai diteruskan. Nah
di press aja secara perlahan ya, bertahap. Nah kalau misalkan udah pas gapnya, udah teman-teman. Kalau misalkan kurang bisa di press lagi, kalau misalkan berlebihan bisa di press ulang, dibalik lagi ya. Nah ini udah oke. Tinggal kita ukur ya jaraknya. Nah sebelumnya saya nggak memvideokan ya jaraknya, saya lupa nih. Nah, jaraknya seperti ini, harus sama lagi sebelum dan sesudahnya ya. Jadi gap ataupun clearance dari bagian stang share itu sama seperti sebelumnya. Sekitaran, kalau Shogun itu 0,10-an ya celahnya, terlalu rapat gitu teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita proses dial seperti ini ya. Nah karena untuk pasang bearingnya mudah sekali, ini tidak keras. Nah kita dial seperti ini. Nah lihat, perhatikan ya, di sini yang harus diperhatikan teman-teman. Untuk proses pendialan kita patokannya di bandul sebelah kiri ya, di bagian magnet. Yang kita pukul dulu di bagian kiri dulu ya. Kalau di bagian magnet bisa kita pukul kiri kanan, bergeser kiri kanan. Sedangkan di bagian yang menuju kopling itu jangan sampai kiri kanan berlebihan, nanti bisa merubah jalur oli. Nah jadi yang kita pukul di bagian jarum yang menunjukkan berlawanan arah jarum jam ataupun kurang jarumnya, berkurang berarti itu yang kita pukul. Misalkan dari 70 ke 80 ya. Nah jarumnya kita cari yang berlawanan arah jarum jam, misalkan di 70. Nah di 70 baru kita pukul di situ, di tempat yang menunjukkan oleh titik dialnya tersebut. Nah seperti itu teman-teman. Nah bisa diperhatikan nih. Nah kita cari yang berlawanan arah jarum jam dulu nih. Nah perhatikan nih videonya. Nah ini kan udah mendingan tuh ya, tuh udah mendingan tuh 0,04. Nah yang berlawanannya kita ketuk dikit. Ketuk dikit, semakin kecil semakin sedikit ketukannya. Nah ini udah ada perubahan lagi ya. Nah di bagian kanan udah ada perubahan ini. Namun di bagian kiri, di bagian kanan ini ya, nah masih besar goyangannya teman-teman. Nah ini masih besar. Nah kita bisa lihat jarumnya juga. Nah kita cari yang berlawanan dulu, berlawanan. Nah yang berlawanan. Nah kalau di bagian sini kita pukul ke bawah, dari atas ke bawah seperti ini. Nah dari atas ke bawah. Nah seperti itu teman-teman. Boleh bergeser kiri kanan juga, tapi jangan berlebihan, nanti bisa merubah jalur oli. Tapi alangkah baiknya seperti tutorial saya ini, dipukulnya ke bawah ya. Nah ke bawah seperti itu teman-teman. Ke bawah dan ke atas ya. Gimana caranya ke atas, nanti lihat saja videonya sampai habis. Nah dikit lagi ini. Set, no, ke bawah ya teman-teman. Terus aja. Nah udah ada perubahan ya, udah ada pergerakan. Jangan lupa sambil ngopi, saya mau bersihin lagi nih. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah cara ke bawahnya bisa dipukul dari sini, bisa. Kita coba dulu seperti ini, apakah berubah atau tidak. Nah cuma sedikit ya, nggak maksimal. Caranya bagaimana? Cara memukul ke bawah, ke atas ya, cara memukul ke atas. Sekarang memukul bagian ke atas. Nah kita cek dulu di sini, cek dulu. Nah di sini di magnet udah oke ini teman-teman, 0,01 ya. Jadi tinggal kita mengokekan yang ini saja nih. Nah tuh yang ini masih besar ya, semakin ke kanan semakin besar pasti, karena belum kita bener-bener. Nah kan ujungnya di situ, jadi kita harus, kalau misalkan jarumnya setitik dengan big end, berarti kita harus mekarin keluar ya, istilahnya ke atas ya, harus memukul ke atas. Caranya seperti itu, pakai palu, pakai kampak juga bisa, yang penting bisa mekar keluar. Nah harus dimekarin keluar. Nah lihat teman-teman perbedaannya, tuh perbedaannya lihat nih, kita cek di ujungnya ini. Nah di ujungnya ini udah maksimal sebenarnya teman-teman ya, tapi belum maksimal banget. Ini sebenarnya udah toleransi, karena semakin kesini semakin oke teman-teman. Lihat tuh, lihat 0,01 ya, tuh 0,01. Sedangkan kita cek yang sebelah sini, dia sudah oke juga, sudah oke. Ini juga boleh bisa dipasang teman-teman, sudah bisa langsung dipasang ya. Tapi akan saya lebih maksimalkan lagi nih, tuh lihat udah center ini, tapi saya lebih maksimalkan lagi. Nah caranya seperti tadi ya. Nah kita setelah kita maksimalkan, contohnya seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Nah lihat tuh, dia semakin keluar harus semakin bagus ini.
Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini 0,02 teman-teman. 0,02 di paling ujung itu 0,02. Nah, di sini kita cek. Jadi untuk toleransinya kruk as bisa dipasang itu 0,03 udah bagus. Tapi ada juga sampai 0,04, 0,05 itu masih bisa dipasang. Tapi yang paling bagus dari mulai 0,03 sampai dengan 0,01 itu udah maksimal banget. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di bagian magnet 0,02. Mantap seperti itu teman-teman. Kemudian cara pasang bearingnya ganjal seperti ini ya, supaya tidak merubah lagi goyangannya. Nah, pakai alat yang tadi. Nah, jadi tidak bisa merubah goyangan tersebut. Jadi seperti itulah teman-teman tutorial.